Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marina Alsera dengan NIM G701-22088. Jadi di sini saya akan membahas tentang tinjauan, atme, dan modifikasi struktur dari obat naproxen. Jadi apa itu obat naproxen? Mari kita bahas. Jadi obat naproxen adalah golongan obat NSAID non-steroid anti-inflammatory drug yang digunakan untuk meredakan rasa sakit, bengkak, dan peradangan di tubuh. Cara kerja naproxen adalah dengan mengurangi zat kimia yang di tubuh yang disebut prostaglandin, yang biasanya muncul saat tubuh mengalami cedera atau infeksi. Zat ini membuat kita merasa sakit dan menyebabkan pembekakan. Nah, naproxen membantu menghambat pembentukan zat tersebut sehingga tubuh tidak terlalu merasakan nyeri dan bengkak pun bisa hilang atau berkurang. Walaupun naproxen bisa membantu banyak orang merasa lebih nyaman, obat ini tidak boleh digunakan sembarangan jika diminum terlalu sering atau tanpa pengawasan dokter karena bisa menyebabkan iritasi lambung, mual, bahkan gangguan ginjal. Oleh karena itu penting untuk selalu mengikuti petunjuk dokter atau apoteker saat mengkonsumsi obat naproxen ini. Rumus struktur dari kimia naproxen yaitu dengan senyawa dengan nama iupach 6 metoksi ametil 2 naphthalene acetic acid dengan rumus molekul C14H14O3 dan berat molekul 230,26 gram per mol. Adapun cincin aromatik ganda yaitu atau naphthalene yang membantu penetrasi ke membran sel dan interaksi dengan enzim target. Terdapat juga gugus COOH yang penting untuk ikatan dengan enzim CHOX dan terdapat juga gugus metoksi yang meningkatkan kelarutan dalam lemak dan kemampuan menembus jaringan. Terdapat S-stereoisomer yang menunjukkan aktivitas farmakologis dibandingkan R-isomer yang inaktif atau kurang aktif. Struktur naproxen ini menjadikan sebagai obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID yang efektif untuk meredakan nyeri dan peradangan. Selanjutnya masuk di indikasi naproxen yaitu di mana untuk nyeri otot. Nah, naproxen ini digunakan untuk meredakan nyeri otot seperti nyeri punggung, nyeri leher, atau nyeri karena aktivitas fisik yang berlebihan. Nah, obat ini tuh di mana membantu mengurangi peradangan dan rasa sakit di area otot yang tegang atau cedera. Ada juga indikasi pada osteoartritis yang dimana kerusakan sendi akibat penuaan atau pemakaian berlebihan. Naproxen membantu mengurangi nyeri dan peradangan pada sendi. Biasanya terjadi di lutut, pinggul, dan tangan. Selanjutnya ada pada artritis reumatoid, yang dimana adalah penyakit autoimun yang menyebabkan peradangan kronis pada sendi, terutama di tangan dan kaki. Naproxen digunakan untuk mengurangi bengkak, nyeri, dan kaku pada sendi yang terkena, sehingga pasien bisa bergerak lebih nyaman. Selanjutnya pada mekanisme dari naproxen yaitu di mana naproxen adalah obat yang mengurangi rasa nyeri dan peradangan. Adapun cara kerjanya di mana naproxen menghambat enzim COX-1 dan COX-2 di dalam tubuh kita. Terdapat enzim yang disebut COX-1 dan COX-2. Enzim ini berfungsi membentuk prostaglandin yaitu zat yang menyebabkan rasa nyeri dan panas dan pembengkakan saat tubuh mengalami cedera atau peradangan, di mana juga terdapat penghambatan prostaglandin naproxen yang bekerja dengan menghambat COX-1 dan COX-2 sehingga produksi prostaglandin menurun. Dengan begitu, tubuh tidak terlalu merasakan nyeri dan peradangan pun bisa dikendalikan dengan efek akhirnya dengan meredakan nyeri dan peradangan. Karena prostaglandin menurunkan, maka rasa nyeri berkurang dengan efek analgesiknya dan peradangan berkurang dengan efek antiinflamasinya. Pada proses biofarmasetika dan naproxen ini di mana mencakup pelepasan, pelarutan, dan penyerapan yang dimana ini tuh dipengaruhi oleh dari sifat fisikokimia dari naproxen serta formulasi sediaannya. Yang pertama ada liberasi atau pelepasan. Nah, setelah dikonsumsi secara oral, tablet naproxen masuk ke dalam mulut dan mengalami desintegrasi di saluran pencernaan dengan melepaskan zat aktifnya. Proses ini dipengaruhi oleh bentuk sediaan dan eksipian yang digunakan. Yang kedua ada disolusi atau pelarutan naproxen termasuk dalam biofarmasetika BCS kelas 2 yaitu obat dengan kelarutan rendah namun permeabilitas tinggi. Oleh karena itu, laju disolusi menjadi faktor pembatas utama dalam penyerapan naproxen. Dan peningkatan laju disolusi dapat meningkat dengan ketersediaan hayati obat ini. Selanjutnya ada absorpsi atau penyerapan, di mana memiliki kelarutan rendah. Naproxen diserap dengan baik di saluran pencernaan, terutama di usus halus, dengan bioavailabilitas oralnya mencapai sekitar 95% setelah diserap. Naproxen mencapai konsentrasi puncak dalam plasma itu dalam waktu 2 hingga 4 jam.
Selanjutnya pada absorpsi dari obat naproxen ini yaitu penyerapan mudah dan lengkap diserap dari saluran gastrointestinal. Naproxen natrium lebih cepat diserap dibanding dengan naproxen saja. Tingkat penyerapan menurun tetapi tidak tingkat penyerapan dengan makanan. Bioavailabilitas 95%, waktu untuk mencapai konsentrasi plasma puncak dengan tablet konvensional 2-4 jam dengan naproxen, 1-2 jam dengan naproxen natrium. Tablet lepas tunda sekitar 4-6 jam dengan keadaan puasa dan sekitar 12 jam dengan makanan dan suspensi oral 1-4 jam. Pada proses distribusi dari obat naproxen ini, yang dimana dia melewati plasenta masuk ke dalam ASI dalam jumlah yang kecil. Volume distribusinya 0,16 liter per kilogram dengan pengikatan protein plasma di atas 99%, terutama pada albumin. Pada proses metabolisme dari obat naproxen ini, dengan metabolismenya itu secara luas dihati oleh izoenzim CYP1A2 dan CYP2C9 menjadi 6-O desimetil naproxen. Baik naproxen maupun metabolit desimetil mengalami metabolisme lebih lanjut menjadi metabolit konjugasi asli glucuronida masing-masing. Pada proses ekskresi dari obat naproxen ini, di mana ekskresi melalui urin sekitar 95%, terutama sebagai metabolit feses kurang dari 3% dengan waktu paruh eliminasi 12-17 jam. Pada modifikasi struktur dari naproxen ini, yaitu di mana struktur naproxen bagian kiri dengan nama kimia S6-metoxiamitil-2 naphthalene-acetic acid dengan struktur mengandung inti naftalen dengan gugus metoksi OCH3 dan gugus asam karboksilat COOH. Fungsi obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID dengan menghambat COX-1 dan COX-2 dengan menurunkan sintesis prostaglandin. Adapun modifikasi dari strukturnya pada panah struktur modification menunjukkan perubahan struktur melalui bioisosterik dengan penggantian bagian tertentu dengan gugus kimia serupa. Modifikasi gugus fungsional ini seperti mengganti COOH atau mengubah inti aromatik dengan tujuan mengoptimalkan sifat atme, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Ada juga struktur analog bagian kanan telah dimodifikasi oleh contoh substitusi cincin atau gugus COOH dengan fokus perubahan mengganti bagian yang bisa menyebabkan efek samping atau tidak stabil. Itulah beberapa penjelasan tentang tinjauan atme dan modifikasi dari struktur naproxen. Jadi sekian penjelasan dari saya akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.